Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini 2 November 2024 diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di hatapatak didok, nunga dilihot tujan jauh betueu dila sisean. Asa huboto pasabam rohani naluja marhitisian hatai. Saya disungguli dua ganup sogot, dipatinggil pinggol humar binege, songon sisean. Hidup saat 6, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak organ penting dalam tubuh ini, ada dua yang betul-betul penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah telinga dan adalah mulut. Kenapa? Dari mulutlah keluar perkataan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Dari telinga lah kita bisa mendengar suara mana yang akan kemudian menjadi bahan untuk kita renungkan, menjadi bahan untuk bisa kita percakapkan ke depannya. Itu juga lah kemudian dalam teks renungan pada hari ini, penggunaan mulut dan penggunaan dari telinga. Yesaya berkata tegas kepada bangsa Israel sebagai wakil Allah, nabi, dia katakan, Tuhan telah memberi kepadaku mulut, lidah seorang murid untuk memberikan perkataan penyemangat kepada yang letih lesu, dan telinganya terus dipertajam sebagai seorang murid. Apa yang mau dikatakan oleh Yesaya pada renungan hari ini? Dia katakan bahwa tugasnya sebagai nabi yang diberikan lidah seorang murid memperkatakan hal-hal yang perlu semangat, memberikan pembangkit semangat, memberikan kata berkat agar setiap orang yang mendengar perkataannya menjadi menerima semangat baru, spirit yang baru dalam kehidupannya. Dan dia terus menggunakan telinganya untuk mendengar sebagai seorang murid yang tidak gampang-gampang menjawab pertanyaan, tidak gampang-gampang mengatakan sesuatu, tapi terus mendengar. Mendengar perkataan Tuhan untuk melihat sejauh mana rencana Tuhan dalam kehidupannya dan apa yang harus dia lakukan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang mulut dan telinga ini jadi salah kita gunakan. Kita pakai lidah ini, mulut ini, untuk terus berkata-kata yang tidak benar. Kita cerca orang. Lidah yang seharusnya gunakan untuk merasakan hal-hal yang baik, madai, pangabeson, gebe pahit. Karena memang kita terus mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita malah menjatuhkan orang, bukan membangkitkan semangatnya. Kita jatuhkan orang untuk mengatakan yang tidak benar kepadanya. Telinga pun yang seharusnya menjadi pendengaran yang baik, tapi sekarang karena mendengar perkataan orang, perkataan yang buruk, kemudian tersimpan memori di pikiran kita dan di hati kita, itu kemudian yang menjadi sering kita katakan. Maka jangan salahkan kalau kemudian terlalu banyak mendengar perkataan kotor, perkataan yang keras-keras itu dari orang tua kepada anak ataupun lingkungannya, bisa jadi tidak general. Kemudian itu akan menjadi dikatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Apa yang didengarnya, itu kemudian juga akan dibilangnya. Kenapa? Karena terkadang tidak punya filter dalam telinga ini. Filter yang benar-benar membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Maka kita terpanggil, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk menggunakan lidah ini, mulut ini. Untuk menjadi saluran pemberita berkat Tuhan dengan memberi semangat. Berikan semangat melalui perkataan. Jangan jatuhkan. Mengingatkan pun boleh, tapi jangan jatuhkan dia. Dan berikan betul-betul bagaimana kita mampu untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui perkataan kita. Dari mulutlah bisa membangkitkan semangat, tapi dari mulut juga lah bisa menghancurkan sesuatu. Pakai telinga. Untuk tidak hanya kemudian mendengar satu sisi, kemudian oh iya begitu ya. Tapi tidak pernah mau mendengar dari sisi yang lain, kemudian merenungkannya dengan baik. Pakai telinga kita untuk lebih mendengar suara Tuhan. Mendengar firman-Nya. Mendengar perkataannya.
dalam kehidupan kita lepas pribadi. Niscaya apa yang kau dengar akan menjadi saluran yang baik kepada apa yang akan kau katakan dalam kehidupanmu. Maka jadilah alat Tuhan untuk terus mengatakan yang benar, mengatakan hal-hal berkat, hal semangat dalam kehidupan ini, dan teruslah mendengar firman Tuhan agar hidupmu menjadi saluran berkat dalam perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan Engkau mengaruniakan kepada kami bibir, lidah ini, mulut kami ini, dan telinga. Menjadi alat-Mu untuk lebih banyak memberi semangat, menguatkan yang lemah, mengingatkan yang salah untuk berkata yang benar, dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu lebih banyak daripada perkataan yang buruk, mendengar hal-hal buruk. Ajar kami Tuhan, untuk benar-benar mampu menjadi murid yang tidak melulu hanya terus menjawab, tapi benar-benar merenungkannya, mampu untuk mengevaluasi diri kami, lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, untuk melihat bahwa seluruhnya baik, dan benar-benar Kau ciptakan mulut ini menjadi alat-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui setiap tindak laku kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang maha baik, berkati para jemaat, berkati para halamu Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap rencana, cita-cita, doa, pengharapan, bahkan studi dari para jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberkati itu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, suami, istri, gereja-Mu, pemerintah ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih ketika sudah terpilih presiden dan dilantik yang baru Tuhan di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Engkau yang senantiasa memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Engkau yang senantiasa memberkati. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam proses menjelang sinode Godang. Kami serahkan seluruh dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati para jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP tetap mampu untuk bersatu, memberikan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan, dan mampu bergandengan tangan demi kemuliaan nama-Mu. Ingatkan kami besok untuk bersekutu dengan-Mu di hari Minggu, mengucap syukur dan berjumpa dengan-Mu Tuhan, sebagai bagian dari kami menghargai anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua manginang. Unang lupa sogok marminggu dah di Huriata. Ya, unang lupa sogok marminggu di Huriata. Tapi khusus untuk besok adalah pesta puncak tahun Oikumene Inklusif, pesta Gotilon dan Parheon Ama di tengah-tengah gereja HKBP Cinta Damai. Parmingguan holan sehali. Jadi minggu bagodang dan sekolah minggu di Paseda, jadi di permingguan pukul sia. Kita akan semua-sama berminggu di situ, sama-sama bergereja, merayakan pesta puncak tahun Ekumene Inklusif, pesta Gotilon dan Parheon Ama. Los di sima tapa saat celengan aik sateteta, dohot, doakan hobbartusi kamar pesta mahita, marlas ni roha mahita, lah makalason pandonganyon di bata di bagasan mulutta. Sampai jumpa marsugok mahita manginang, Roma ita saluhut na makalas pasu-pasu di bata. Tuhan memberkati kita semua manginang. Salam cinta.